Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka pelajaran sore hari ini dengan pembacaan doa. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafi'ana sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa azwaji wa jamil anbiya wal mursalin malaikatul mukarramin ma sya'allahu salih tan syabdur gadul jamil muallifin al-kutub Syekh Nahdlatul Ulama nawarallahu darahum wa ada alaina barakati wa nafa'ana bi ulumil syaurillah wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Silakan dibuka kitabnya halaman 19. Sebelum saya melanjutkan bab yang terakhir, al-mabhasus salisa asyar fil ijtihadi wal ittiba'i wat taqlid, silahkan dilihat teks atasnya. Kemarin keterangan saya masalah ada ralat, bukan ralat ya, ada keterangan tambahan sedikit ketika membahas tentang qiyasud dalalah. Di situ yang menjadi contoh adalah qiyasu malis sobi ala malil baligh fi wujubiz zakah bijami' annahu malun tamun. Bahwa di antara contoh qiyas dalalah itu adalah mengkiaskan kewajiban zakat bagi anak kecil, hartanya anak kecil dikiaskan kepada kewajiban zakat pada harta orang besar. Di situ ilat yang menggabungkan adalah tertulis malun tamun, harta yang sempurna. Di sebagian referensi saya menemukan bukan malun tamun, tetapi bijami annahu malun nami ya. Jadi isim fa'il dari nama, yanmu itu nami gitu ya. Kalau kita menggunakan redaksi yang di referensi itu annahu malun nami, maka pengertiannya adalah harta yang berpotensi untuk berkembang. Pengertiannya seperti itu. Jadi kenapa kok hartanya anak kecil diwajibkan zakat dikiaskan kepada hartanya orang dewasa? Karena sama-sama malun nami. Baik harta anak kecil maupun harta orang dewasa itu sama-sama harta yang berpotensi untuk berkembang. Karena itu dia diwajibkan zakat juga. Kambing 40 nyampe 1 hol 1 nisab, meskipun pemiliknya anak kecil kan kambing itu kan hartanya kan berpotensi untuk berkembang. Makanya dia tetap diwajibkan zakat itu ya. Itu tambahan. Bisa dicatat. Atau udah, sekarang kita lanjut al-mabhasus salisa asyar, pembahasan yang ke-13 fil ijtihadi, di dalam menerangkan tentang ijtihad wal ittiba wat taqlid, dan ittiba dan taklid. Insyaallah ini adalah menjadi pembahasan terakhir dalam pembelajaran usul fikih kita selama setahun. Kita sudah tuntas membahas 4 dalil yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Selain 4 dalil yang disepakati itu, yang harus kita ketahui adalah bahwa masih ada dalil-dalil lain untuk menetapkan hukum syariat ya, yang meskipun masih diperselisihkan dan tidak menjadi kata sepakat, seperti masalih mursalah, amal ahli Madinah, qaulus sahabi, kemudian ada al-istihsan, ada syaddud dhara'i, ada syar'u man qablana dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa di dalam menetapkan atau beristimbat hukum itu ada banyak sekali dasar yang bisa dijadikan dalil. Maka sekarang kita akan memasuki pembahasan terakhir, dan ini pembahasan yang amat sangat penting sekali. Kenapa? Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ijtihad, apa yang dimaksud dengan taklid atau ittiba di sini. Nanti saya jelaskan bedanya. Ada ijtihad, ada taklid, ada ittiba. Pembahasan ini nanti akan mengantarkan kita kepada satu tema yang juga penting, yaitu tentang bermazhab. Apa itu bermazhab? Barangkali kita akrab ya di telinga kita tiap hari bahwa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu di dalam fikihnya mengikuti mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi,
mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Apa itu esensi dari bermazhab dan mengapa kita harus bermazhab? Saya kira nanti kajian ini akan mengarah ke situ. Karena itu sebelumnya saya ingin memberikan konsep global dulu bahwa bermazhab itu merupakan keniscayaan. Ya, saya ingin memberikan satu catatan penting bahwa yang namanya taklid atau bermazhab itu adalah sebuah keniscayaan dalam hampir semuanya aspek kehidupan. Yang namanya bermazhab itu keniscayaan dalam hampir semua aspek kehidupan, kalau tidak ingin mengatakan seluruhnya. Contoh sederhana begini. Kita sakit, kemudian kita pergi ke dokter, diperiksa sama dokter, kemudian dokter memberikan resep, memberikan obat. Apa yang kamu lakukan dengan resep itu? Kita terima toh? Kita terima. Pernah nggak kita mencoba kritis kepada Pak Dokter? Pak Dokter, kenapa Pak Dokter memberikan saya resep obat seperti ini? Apa bukti ilmiah bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit yang model saya ini? Jarang kan kita seperti itu? Jarang. Kenapa? Karena sejatinya saat kita pergi ke dokter, kita sudah mempercayakan, ya. Kita sudah mempercayakan bahwa dokter itulah memiliki otoritas dalam bidang kesehatan, sehingga apapun yang diputuskan kita percaya, tanpa harus mengetahui argumen secara ilmiah yang lebih dalam. Ya, itulah secara sederhana hakikat dari taklid atau mazhab, yaitu mengikuti pendapat ahli yang merupakan otoritas di bidang itu, tanpa harus mengetahui seluk-beluk dasar argumen dalil yang menjadi landasan ilmiah dia memberikan keputusan itu. Ya. Kita ingin membangun sebuah rumah, pasti kita akan serahkan urusannya kepada ahli arsitektur bangunan. Itu sudah jelas, ya. Sudah jelas. Yang penting kita terima jadi, kita percaya bahwa dia adalah insinyur yang pakar bangunan, maka apapun nanti hasilnya kita serahkan sama dia. Berarti kita sejatinya dalam bidang bangunan kita sedang bertaklid dengan orang yang memiliki otoritas di bidang itu. Ya. Kita misalnya memiliki masalah di dalam komputer atau teknologi, ya. Komputer saya rusak, maka saya akan memanggil orang yang ahli komputer. Mau diapain komputer saya sudah percaya tanpa harus nanya, ini bukti argumen apa nih yang bisa Anda berikan untuk meyakinkan saya bahwa dengan cara seperti ini komputer saya bisa benar. Tidak perlu, kita serahkan sama dia, komputer beres, selesai. Itu sejatinya aplikasi nyata bahwa taklid dan bermazhab dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, itu juga yang terjadi di dalam syariah ini, ya. Di dalam syariah ini kita sudah mempelajari di dalam usul fikih bahwa untuk mengistinbat hukum, untuk mengeluarkan suatu hukum dari Quran dan hadis itu bukanlah pekerjaan yang sederhana. Beristinbat atau berijtihad itu adalah aktivitas aktivitas intelektual yang memerlukan keahlian, dan modal utamanya adalah bahasa Arab. Sebab nanti teks Al-Quran itu ada yang am, ada yang khos, bisa jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang nasikh, ada yang mansukh, dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Belum lagi ada yang mantuk, ada yang mafhum. Maka modal utamanya adalah bahasa Arab. Jangankan yang bukan orang Arab, Imam Syafi'i sendiri yang orang Arab, beliau mendalami bahasa Arab bersama suku Huzail selama hampir 20 tahun. Orang Arab asli, lahir di Arab, lisannya lisan Arab, masih memperdalam bahasa Arab kepada suku Huzail di dalam biografi beliau. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa kau mempelajari sampai sedalam itu? Aku mempelajari bahasa Arab ini untuk membantuku untuk memahami fikih, memahami kitabullah wa sunnatur rasul. Maka di dalam beragama pun kita lantas mengenal istilah ijtihad. Apa itu ijtihad? Mari kita definisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihad itu adalah al-ijtihadu utawi ijtihad iku badlul wusa', mengerahkan segala upaya, ya. Fi naili hukmin syar'iyyin, di dalam memperoleh hukum syariat. Bi tariqil istinbati, dengan cara beristinbat, menggali hukum minal kitabi, dari kitab Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Wasmul fa'il dan ijtihad. Wasmul fa'il minhu,
Nah, adapun isim fa'il dari kata-kata ijtihad itu, ijtahada yajtahidu ijtihadan, al-mujtahidu itu adalah al-mujtahid. Aktivitasnya disebut dengan ijtihad, orang yang melakukan aktivitas tersebut disebut dengan mujtahid, ya. Kemudian lanjut, wal ittiba utawi ittiba itu adalah qabulu qaulil qail, menerima pendapat orang. Wa anta tadri hale utawi sira, wa anta hale utawi sira iku tadri mengetahui, min aina ma'khadhu dari mana sumber pengambilannya. Wasmul fa'il minhu, adapun isim fa'il dari lafaz ittiba iku muttabi. Wat taqlidu utawi taklid iku qabulu qaulil qail, menerima pendapat orang lain. Wa anta la tadri, dalam keadaan tidak mengetahui, min aina ma'khadhu dari mana sumber pengambilannya. Nah, ini yang penting saya utarakan. Yang namanya taklid itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Kenapa ini perlu ditegaskan? Sebab akhir-akhir ini kita melihat segolongan orang yang mencoba untuk mengingkari eksistensi bermazhab di dalam syariat Islam. Maka mereka mengatakan, kenapa kita harus bermazhab? Kita akan ditinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala meninggalkan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita nggak langsung menggalinya secara langsung? Kenapa kok kita harus masih bermazhab? Ya. Maka saya katakan bahwa bermazhab itu adalah keniscayaan. Bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Al-Mazhabiyah mengatakan bahwa la manaso minat taklid, tidak ada kita tidak mau pasti harus bertaklid. Apa sih esensi dari bertaklid itu? Esensi dari bertaklid itu adalah menyerahkan segala urusan kepada yang memiliki otoritas, menyerahkan segala bidang kepada yang ahlinya. Maka berdasarkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Surat An-Nahl ayat 43. Apa dalil bahwa kita harus bertaklid, bermadzhab ketika kita tidak mengetahui suatu urusan? Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahla dzikr. Tafsir dikatakan ahla dzikr itu adalah ahlal ilm. Tanyakan kepada ahlinya in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah Ta'ala mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah segolongan, beberapa orang atau golongan di antara kaum itu pergi untuk menetap untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang diwajibkan untuk bertafakuh. Ya. Tafakuh itu apa? Tafakuh itu mendalami Al-Quran dan hadis beserta cara-cara mencetuskan hukum darinya secara mendalam. Artinya tidak semua umat Islam diwajibkan untuk hal seperti itu, begitu loh. Ta'ifatun, cukup sekelompok saja yang yang menjalankan kewajiban itu. Ini merupakan landasan mengapa ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya muqallid. Itu landasan dari nas. Kemudian yang kedua apa dasar ulama menetapkan bahwa bermazhab itu keniscayaan? Tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua adalah ijma sahabat. Apa? Di dalam sejarah kita mengetahui bahwa sahabat Nabi yang merupakan generasi terbaik dari umat ini tidak semuanya menjadi mujtahid. Tidak semuanya menjadi mujtahid. Ada di antara sahabat Nabi yang memiliki keahlian dalam berfatwa, di dalam menggali, memahami atau mencetuskan hukum Islam dari sumber-sumbernya, dan sisanya menjadi muqallid semua. Makanya di antara ribuan sahabat Nabi hanya beberapa saja yang dianggap layak untuk memberikan fatwa keagamaan, seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian ada Mu'ad bin Jabal, Khulafaur Rasyidin. Hanya terbatas. Sisanya bagaimana? Sisanya jadi muqallid. Kalau terjadi tidak paham di dalam, ada iskal atau apa di dalam urusan agama, maka mereka bertanya kepada sahabat Nabi yang memiliki keahlian ini. Dan itu sudah menjadi ijma di antara para sahabat. Dan kita tahu ijma itu adalah hujjah. Berarti bermadzhab atau bertaklid bagi orang yang tidak tahu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Seandainya setiap orang Islam diwajibkan untuk menggali langsung daripada Al-Quran dan Sunnah,
maka yang paling layak melakukan itu semua siapa? Ya pasti generasi sahabat dong. Kenapa? Karena generasi sahabat orang yang paham bahasa Arab, hidup dekat periodenya dengan Nabi, maka tentu mereka yang paling layak untuk mengatakan ayo kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara langsung tanpa harus bertaklid misalnya. Tapi faktanya kan enggak, di antara sahabat hanya segelintir saja yang menjadi mufti. Sisanya menjadi muqallid semua ya. Itu dalil yang kedua, yaitu adalah ijma' sahabat. Dalil yang ketiga apa? Secara rasional, Syekh Abdullah bin Darras di dalam kitab usul fikihnya mengatakan, beliau memberikan argumen rasional seperti ini. Ketika ada peristiwa yang tidak diketahui hukumnya secara syariat, maka kalau setiap muslim diwajibkan untuk berijtihad kembali kepada Quran dan hadis secara langsung, maka apa yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Ketika seorang itu tidak memiliki kemampuan istinbat, bahasa Arabnya setengah-setengah, tidak paham usul fikih, dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi? Maka kemungkinannya, kata Syekh Abdullah bin Darras, kemungkinan pertama dia gugur, syariat digugurkan dari dia. Berarti dia tidak ada taklif bagi dia, dan ini adalah mustahil ya. Sebab setiap kita Islam balik akal pasti akan diwajibkan menjalani syariat. Itu kemungkinan pertama mustahil. Atau kemungkinan kedua dia dibebankan untuk menjalankan syariat. Tetapi apa? Yang pertama dia disuruh untuk memerintah untuk langsung beristinbat dari Quran dan hadis dan dia tidak mampu. Atau kemungkinan kedua adalah taklid. Maka yang pertama ini jelas gak mungkin. Maka tentu kemungkinan kedua adalah taklid, dan ini yang paling rasional. Bayangkan orang-orang petani di desa, nelayan yang kerjanya dari pagi sampai sore ngurus padi, kemudian pergi ke laut untuk mencari nafkah, diwajibkan untuk beristinbat secara langsung dari Quran dan hadis. Kalau tidak seperti itu maka ibadahnya tidak sah. Misalnya, sekarang kan orang-orang mana dalilnya? Tidak perlu taklid itu tanpa mengetahui dalil, yang penting kita sudah mempercayakan pada ahlinya cukup. Seandainya petani diwajibkan seperti itu, maka apa yang terjadi? Betapa sulitnya menjalankan syariat ini. Dia mau sholat duhur, apa dalilnya niat itu wajib di dalam sholat? Harus nyari duduk dalam hadis. Innamal a'malu binniyat. Apakah mungkin seperti itu terjadi? Maka tidak mungkin. Dari situ disimpulkan bahwa yang namanya bermadzhab itu adalah sebuah keniscayaan dari generasi sahabat hingga generasi saat ini. Maka hingga kita dikenal mazhab yang empat itu, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenapa? Karena mereka adalah mujtahid, orang-orang yang memiliki otoritas, memiliki kemampuan menggali hukum dari Quran dan Sunnah. Kita sekedar menerima beresnya saja. Nah, ini kitab yang ada di belakang, Majmu' Syarahul Muhadzab. Semua ini adalah hasil dari istinbat mereka. Kalau diibaratkan Quran dan hadis itu seperti bahan mentahan, tepung, beras. Maka para mujtahid melalui resep dimasak tepung beras itu, ada yang menjadi bakpao, ada yang menjadi nasi goreng, ada yang menjadi nasi kuning. Nah, itu sajian makanannya itu disebut dengan ilmu fikih yang kita pelajari ini ya. Kitab-kitab fikih itu adalah sebenarnya sajian atau hasil ringkasan perasan dari pemahaman mujtahid melalui metode usul fikih terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak logis kalau nanti misalnya Anda bertemu dengan orang kemudian ditanya, kamu mengikuti Allah dan Rasul apa mengikuti mujtahid? Allah dan Rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau mujtahid itu tidak maksum, masih berkemungkinan salah. Atau sekarang jargon yang didengungkan di luar adalah ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita merespon orang yang mengkampanyekan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Secara global kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu benar, tidak ada yang salah. Sebab umat Islam memang wajib mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Nabi meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada umat Islam yang menjadikan Injil sebagai dasar hidupnya. Tetapi di sisi lain, kalau jargon kembali kepada Quran dan Sunnah ini diartikan sebagai kita langsung mengambil cara beragama ini kepada Quran dan hadis tanpa melalui ahlinya yang memiliki otoritas, maka itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi kesalahpahaman. Kita sudah belajar ya, bisa jadi hadis itu kita menemukan hadis statusnya sahih, bisa jadi dia lafadznya umum, ternyata
tidak bisa diamalkan begitu saja. Kenapa? Karena memiliki mukhassis dari hadis-hadis yang lain. Itu kalau tanpa proses ijtihad kita nggak bakal. Seperti contoh nih ya, orang yang mengatakan bahwa yang penting hadisnya sahih, Pak Ustadz, hukumnya apa? Gini Pak Ustadz, mana dalil hadisnya? Hadisnya sahih apa tidak? Sekarang kan orang-orang rata-rata bertanya seperti itu. Seakan-akan ketika menemukan hadis sahih maka langsung bisa diamalkan. Oh, padahal nggak sesederhana itu. Contoh nih, ada hadis sahih berbunyi aftarul hajim wal mahjum. Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam itu aftar, puasanya batal. Nanti ini menjelang bulan Ramadan. Di antara yang membatalkan puasa apa? Diperdebatkan bekam. Tahu bekam ya? Bekam itu cantuk yang darahmu disedot. Apakah bekam itu membatalkan puasa apa enggak? Maka ada yang bilang hadisnya sahih aftarul hajim wal mahjum. Orang yang bekam maupun yang dibekam membatalkan puasa. Hadisnya sahih katanya. Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Subeki, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mansukh. Kenapa? Karena di riwayat lain ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu berbekam dalam keadaan puasa. Nah, ini kan fatal ya. Kembali Quran dan hadis itu ternyata tidak semudah yang didengungkan. Kembali kepada Quran dan hadis itu ternyata tidak bisa dilakukan dengan sesederhana kita kembali ke terjemahan, beli terjemah kitab Bukhari, beli terjemahan Al-Quran, kemudian kita baca sendiri, menghukumi sendiri. Ternyata tidak sesederhana itu. Maka di sininya pentingnya untuk bertaklid. Ya, maka taklid dikatakan mengikuti pendapat orang tanpa tahu makhadz. Makhadz itu dasar pengambilan ilmiahnya. Sama seperti kamu ke dokter menerima resep dari dokter tanpa tahu landasan ilmiahnya dari ilmu kedokteran apa. Itu namanya taklid dan itu bisa diterima. Wal ijtihad fid din matlubun. Adapun ijtihad fid din di dalam agama itu matlub, sesuatu yang diperintahkan. Wa kadzalika al ittiba, demikian pula al ittiba. Wat taqlidu fid din. Nah, ini yang harus lafadz ini yang harus menurut saya diberikan catatan kritis ya. Kita harus kritis pada lafadz ini kepada muallifnya rahimahullah tanpa mengurangi rasa hormat. Kata beliau wat taklid, adapun taklid fiddin di dalam agama iku mazmum, tercela. Ini harus dibatasi bagaimana? Yang dimaksud taklid itu tercela di dalam agama adalah yang urusannya soal akidah. Karena itu di dalam ranah akidah nanti akan ada perbedaan pendapat bagaimana hukum imannya muqallid. Iman muqallid. Jadi ada orang beriman percaya sama Allah, kenapa kamu yakin bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan semesta alam? Ya karena ikut aja, itu masih diperselisihkan. Kenapa? Karena di dalam urusan bertauhid kita sangat tidak diperbolehkan untuk bertaklid. Setiap orang diwajibkan untuk nazar. Yang dimaksud nazar di sini adalah bukan mempelajari kitab ilmu kalam, Fathul Majid dan lain sebagainya, bukan. Tetapi mengangan-angan keberadaan Tuhan. Oh, alam ini dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Maka tidak mungkin kalau tidak ada zat yang mengadakan, dan zat yang mengadakan itu disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada proses nazar itu dalam bidang akidah. Makanya taklid fiddin, yaitu di dalam ranah akidah, itu mazmum, tercela. Tetapi kalau dalam urusan furu'uddin yang urusannya fikih, maka bukan mazmum, itu adalah keniscayaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ijma' sahabat dari generasi ke generasi mereka semua bertaklid, ya, bertaklid dan bermazhab kepada ahlinya. Jadi harus dibatasin ya, nggak bisa difahami begitu saja. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku pasti akan aku berikan jalan. Lanahdiyannahum subulana. Ini dalil yang menyatakan bahwa ijtihad itu adalah sifat yang terpuji. Kemudian ada hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim, apabila seorang mujtahid itu berijtihad, fahakama, kemudian menghukumi dari hasil ijtihadnya tersebut, fa asaba, kemudian hasil ijtihadnya benar, falahu ajron, maka bagi hakim atau mujtahid itu memiliki dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ijtihad, pahala yang kedua adalah pahala benar. Wa idza hakama, dan ketika dia memberi hukuman atau memutuskan sebuah hukum, fa akhta'a, kemudian dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu apa? Pahala dari berijtihad, ya. Hadis ini mengapresiasi ya. Hadis ini memberikan motivasi untuk umat Islam agar berusaha mencari ilmu,
bertafakuh fiddin hingga mencapai taraf ijtihad. Jika bisa idealnya seperti itu. Bagaimana hukumnya mujtahid ketika dia berijtihad? Kan kita tahu kemarin dari beberapa ijtihad itu ada kemungkinan melahirkan perbedaan pendapat. Ada banyak faktor ya, sudah saya jelaskan. Terkadang lafadz itu mujmal, terkadang ketika mengkiaskan itu mujtahid berbeda pendapat. Ada yang menghukumi ini karena dikiaskan ke sini, ada yang menghukumi ini karena dikiaskan ke sini dan sebagainya. Bagaimana ketika dia berijtihad kemudian salah, apakah berdosa? Tidak. Kata Nabi, seorang mujtahid yang sudah memiliki ilmu kemudian berjuang dengan kemampuan ilmunya untuk berijtihad, mencetuskan sebuah hukum, kalau ijtihadnya benar maka dapat pahala 2. Kalau ijtihadnya salah maka mendapat pahala 1. Tidak berdosa tetapi mendapat pahala 1 ya. Udah sampai situ yang bisa rawa meriwayatkan hu ing hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari ya. Sebelum saya tutup, alhamdulillah kita hatam itu ayat yang tadi itu ayat di bawahnya itu ayat pelengkap untuk sebagai landasan bahwa ittiba dan taklid itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebagai penutup dari KBM Usul Fikih ini adalah pesan saya bahwa setelah mempelajari usul fikih, ingat ya yang kita pelajari adalah mabadi awaliyah, prinsip-prinsip dasar. Setelah mempelajari usul fikih selama 1 tahun, setidaknya kita sudah punya gambaran bahwa yang namanya kitab suci Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dijaga ya, betul-betul dijaga bukan hanya dari segi lafadznya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku menjaga Al-Quran ini, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Secara lafadz kita bisa memastikan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang otentik ya, otentik sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, karena kita memiliki ilmu sanad. Hadis pun juga demikian, ada ilmu ilmu jarah wa ta'dil, ilmu hadis, yang semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang dirumuskan para ulama untuk menjaga bahwa teks hadis yang sampai kepada kita benar nggak yang diucapkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Maka kita sudah memiliki ilmu itu, ilmu sanad itu untuk menjaga teks sehingga sampai kepada kita sesuai dengan aslinya. Itu teksnya. Sekarang bagaimana untuk menjaga makna ini agar tidak serampangan? Kan teks itu kan hanya berupa tulisan. Bagaimana sekarang apa yang menjamin seorang muslim memahami Al-Quran dan hadis itu tidak terjerumus pada pemahaman yang salah? Maka ada yang disebut dengan ilmu usul fikih ya. Ilmu usul fikih. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa di antara mukjizat ya, di antara bentuk kasih sayang Allah terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah terbentuknya mazhab-mazhab fikih itu. Kenapa? Karena melalui mazhab itulah agama kita terjaga. Kita nggak ngebayang seandainya tidak ada mazhab dan setiap orang dibebaskan liar untuk menggali hukum dari Quran dan hadis secara langsung. Maka tentu akan banyak pondasi-pondasi yang roboh. Karena setiap orang akan memperlakukan Al-Quran seperti kitab teks sastra, seperti novel yang ditafsirkan sebebas-bebasnya gitu ya. Ya kalau teks sastra mah ada novel, setiap pembaca bisa dengan imajinasinya mentafsirkan apa yang dimaksud oleh sastrawan itu, tetapi Al-Quran dan hadis tidak seperti itu. Harus ada kita harus mencari bahwa makna inilah yang paling mendekati dari yang dikehendaki oleh Shahibus Syariat berdasarkan metodologi yang tepat. Mudah-mudahan pembelajaran usul fikih kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya ucapkan marhaban syahrul Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Tetap semarakkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah, dan di antara bentuk ibadah adalah melanjutkan menuntut ilmu, membanyak baca ilmu yang bermanfaat, dan tetap stay at home, ikuti anjuran pemerintah. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ilmu usul fikih kita ini menjadi ilmu bermanfaat dan Anda bisa melanjutkan untuk mempelajarinya di jenjang selanjutnya, mempelajari ilmu usul fikih ini yang lebih serius. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat fatayaji tal ami ahlal jil wal qam wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.